Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk ke 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita, puasanya, sholatnya, tilawahnya, zikirnya, infak dan sedekahnya. Insya Allah pada 10 hari terakhir ini kaum muslimin akan ramai menunaikan ibadah sedekah fitri atau zakat fitri atau zakat fitrah. Dan sebagaimana atau melanjutkan kajian kita pada episode yang ketiga, di mana kita membahas pada episode tersebut bahwasanya amil zakat yang definitif itu sudah tidak ada, maka kemudian selanjutnya bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh para DKM masjid, pengurus musola, majelis taklim, sekolah-sekolah dan termasuk RT RW. Oleh karena itu pada episode ini saya akan menyampaikan tips atau trik ya, bagaimana DKM itu mengelola zakat umat ya. Jadi seperti yang sudah kami lakukan di Masjid Al-Muhajirin di Jakarta, di Kebayoran Lama Cipulir ini, setiap tahun kita membentuk kepanitiaan zakat fitri atau kepanitiaan zakat, infak dan sedekah gitu. Di mana kepanitiaan ini terdiri dari beberapa unsur atau divisi. Ada divisi penerimaan. Mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk mencatat penerimaan titipan zakat dari kaum muslimin. Jadi ini kita bukan amil tapi panitia, dan kita tidak menerima zakat karena kita bukan amil, tetapi kita menerima titipan zakat dari kaum muslimin untuk nanti kita salurkan lagi kepada mustahiknya. Nah, maka di sini bagian penerima itu adalah orang-orang yang mencatat, menerima titipan zakat dari kaum muslimin yang dititipkan kepada panitia. Kemudian ada unsur yang lain atau divisi yang kedua, yaitu divisi pencatat mustahik, yakni mereka-mereka bertugas mencatat, mengidentifikasi, mendaftar siapa-siapa saja di antara warga, masyarakat, jamaah masjid yang terkategori mustahik zakat, yang terkategori 8 kelompok dari mustahik zakat yang ditunjuk oleh surat At-Taubah ayat 60. Catat, wabil khusus tentu saja untuk perkara zakat fitri ini fokusnya adalah kepada fakir dan miskin, fuqara wal masakin. Dicatat dan harus difik betul, jangan sampai ada salah catat. Nah, bisa bekerja sama pengurus masjid atau DKM masjid ini dengan RT setempat, karena biasanya yang paham warganya itu RT-nya. Nah, bisa bekerja sama siapa aja nih Pak RT yang terkategori fakir miskin. Jangan sampai ada dimasukkan dalam catatan orang-orang yang bukan fakir miskin atau yang bukan kategori mustahik zakat, karena nanti ketika disalurkan diberikan berarti salah. Artinya kemudian panitia tersebut tidak amanah di dalam mengemban titipan warga, zakat warga atau zakat dari kaum muslimin. Ketika menyalurkannya tidak tepat sasaran. Nah, yang ketiga, unsur yang ketiga dari kepanitiaan ini adalah bagian pembagi. Jadi ada bagian penerimaan, pencatatan penerima, kemudian ada pencatat mustahik, ya, mengidentifikasi mustahik, dan yang berikutnya adalah bagian pembagi. Zakat-zakat yang sudah diterimakan, maksud saya titipan zakat yang sudah diterimakan oleh panitia,
kemudian disalurkan, didistribusikan oleh bagian pembagi ini kepada mustahik-mustahik yang tadi sudah diidentifikasi dan dicatat, direkap oleh bagian seksi pencatat mustahik. Ya, jadi bagian pembagi ini hanya fokus membagikan, dan membagikan zakat fitri ini kepada mustahiknya ini tentu saja tidak mesti sama rata. Tidak mesti sama rata, tetapi proporsional lah, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Masa iya keluarga yang hanya berdua suami istri diberi 1 paket atau 2 paket, dan juga keluarga yang ada suami, ada istri, kemudian anaknya 5 sama diberi 2 paket juga? Tidak. Jadi proporsional saja. Dan di sini saya yakin panitia, seksi pembagi, pencatat itu mampu, akan bisa memahami dan membuat memproporsionalkan gitu pembagian zakat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, setelah panitia zakat ini terbentuk dengan berbagai divisinya, maka DKM juga tetap punya kewajiban untuk memberikan edukasi kepada panitia. Memberikan edukasi, pembelajaran, memberikan pemahaman yang baik kepada panitia. Tentu saja ada dorongan moral, dorongan ibadah, bahwa ini adalah ibadah, kita membantu kaum muslimin untuk menunaikan zakatnya gitu, dan seterusnya lah gitu. Nah, ini tentang kepanitiaan DKM atau pengurus masjid, musola, madrasah dan sebagainya. Kemudian ada catatan penting di sini dalam pengelolaan zakat umat oleh DKM, oleh kepanitiaan. Pertama, bahwasanya zakat fitri ini harus sudah habis pembagiannya, terbagi kepada mustahiknya sebelum sholat Idul Fitri. Ya, rujukannya kepada hadis yang kemarin kita bahas dalam episode 1 dan 2, waman addaha qabla sholah, ya, fadzalika zakah makbulah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, itu adalah zakat yang makbulah, zakat yang diterima. Tetapi waman addaha ba'da sholah, bahwa fadzalika shadaqah minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu terkategori sedekah saja. Maka harus dipastikan oleh panitia zakat fitri ini bahwa titipan zakat dari kaum muslimin yang tadi diterimakan itu harus sudah tersalurkan kepada mustahiknya sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah, ini sekaligus kritikan kepada saudara-saudara kita, ya, merupakan keprihatinan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di kampung beberapa daerah, ya, yang saya sering mendengarkan. Jadi di kampung, di daerah itu ada RT, RW membentuk kepanitiaan zakat, mereka menamakannya amil, kemudian setelah malam terkumpul, itu dibagi, ada untuk jatah panitianya, kemudian ada untuk dibagikan ke masyarakat sekitar RT-nya tersebut, dan ada yang disetor ke desa, disetor ke kecamatan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, yang disetor ke desa dan kecamatan itu untuk siapa sasarannya, diberikan kepada siapa, atas nama siapa, kemudian biasanya juga itu menumpuk di kantor desa, sampai lebarannya, sampai berminggu-minggu barangkali numpuk. Jadi hemat kami ini praktek-praktek yang barangkali perlu diperbaiki, perlu didiskusikan. Nah, yang pertama itu yang penting. Jadi panitia harus memastikan bahwa titipan zakat kaum muslimin itu harus terdistribusikan kepada mustahiknya sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, panitia zakat itu karena dia bukan amil zakah yang diangkat oleh khalifah atau imam kaum muslimin, maka dia tidak berhak mendapatkan jatah dari harta zakat. Kalau amil berhak mendapatkan jatah dari harta zakat, tetapi kalau panitia karena bukan amil, maka dia tidak berhak mendapatkan jatah dari harta zakat. Akan tetapi karena dia volunteer, sukarela, boleh dia menerima upah
menerima upah dari siapa? Dari muzaki, dari yang menitipkan. Pak, saya nitip zakat saya, tolong sampaikan kepada mustahiknya. Nah, ini ada uang rokoknya katakanlah. Ini ada uang kopinya buat Bapak. Itu boleh. Atau biasanya panitia zakat itu selain dia menerima titipan zakat dari muslimin, juga biasanya menyediakan kotak amal, infak dan sedekah. Nah, kalau isi amal, infak dan sedekah ini relatif lebih fleksibel penggunaannya, bisa untuk biaya operasional panitia zakat. Yang ketiga, diusahakan zakat fitrinya kaum muslimin ini dalam bentuk makanan pokok, sebagaimana yang kita pahami selama ini mazhab Syafi'i, ya, bahkan mazhab jumhur, mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu mengatakan zakat fitri harus sebagai makanan pokok. Ketika ditunaikan dengan uang atau harganya maka tidaklah cukup, tidak cukup gitu, kecuali mazhab Hanafi. Nah, dalam hal ini memastikan kaum muslimin bisa menunaikan zakat fitrinya dengan makanan pokok, boleh panitia itu menyediakan penjualan beras, ya, di kepanitiaan. Jadi masyarakat yang datang ke masjid, ke mushola mau menunaikan zakat bawa uang, itu nanti bisa membeli dulu beras paketannya dari panitia. Setelah mereka beli, baru mereka kemudian menitipkan zakatnya kepada panitia. Tapi harap dicatat, jangan sampai diakalin. Jadi panitia menyiapkan 5 paket saja. Kemudian ada orang mau bayar zakat, nitip zakat, dia beli dulu 5 paket, kemudian dibayarkan, dititipkan. Setelah itu ada lagi muzaki yang lain mau datang. Nah, paket yang 5 tadi dijual lagi kepada yang datang baru. Kemudian dijual lagi. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ketika si muslimin membeli paket ini, kemudian dia menitipkan zakatnya kepada panitia, itu sudah menjadi harta zakat dan tidak boleh dijual belikan lagi. Jadi yang benar itu adalah seperti yang kami lakukan di sini. Jadi tanggal 15 Ramadan kemarin kurang lebih itu kami mendrop 80 karung beras isi 50 kilo. Kemudian panitia packing per paketnya itu 3,5 liter. Nah, kemudian dijual seperti itu. Nah, jadi yang sudah dijual belikan sudah itu menjadi harta zakat. Nah, bahkan dari keuntungan menjual beras inilah juga ada selisih keuntungan yang bisa dimanfaatkan untuk operasional kepanitiaan. Beda lagi ketika panitianya itu termasuk fakir miskin, maka boleh dia mendapatkan harta zakat atas nama fakir miskin tapi bukan atas nama panitia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit fokus bahwa zakat fitri kita harus fokuskan kepada pembagiannya kepada fakir miskin saja. Walaupun sebenarnya boleh ditunaikan kepada asnaf samaniyah atau kelompok 8, tapi khusus zakat fitri ini lebih diutamakan untuk diberikan hanya kepada fakir miskin sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mempardukan zakat fitri sebagai tuhrah lil shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi warrafas, dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin atau fuqara wal masakin. Nah, fuqara wal masakin di sini dikhususkan untuk zakat fitri. Jadi demikian hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, trik ya atau tips dari DKM atau pengurus mushola, pengurus masjid, kepala madrasah, RT RW sekalipun dalam mengelola zakat umat. Jadi insya Allah berkah karena sesuai dengan syariah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.